Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya pencemaran udara, atau biasa kita dengar dengan polusi udara. Tapi kalian tahu gak sih apa itu pencemaran udara, apa penyebabnya, dan juga apa aja sih akibat dari pencemaran udara itu? Aku tahu, pencemaran udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Pencemaran ini dapat menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan sampai dengan yang parah loh. Terus, apa aja sih penyebab dari pencemaran udara itu? Sebenarnya penyebab dari pencemaran udara itu ada banyak loh. Contohnya asap kendaraan bermotor ataupun asap pabrik. Yuk cari tahu lebih banyak tentang pencemaran udara dari video animasi berikut. Mengutip dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pencemaran atau polusi udara merupakan pelepasan campuran partikel padat maupun cair dan juga gas yang telah mencapai konsentrasi baku mutu tertentu yang telah ditentukan, sehingga dapat merusak kesehatan makhluk hidup dan planet bumi ini secara keseluruhan. Campuran partikel dan gas yang mencemari disebut sebagai polutan. Polutan penyebab polusi udara antara lain asap, jelaga, metana, karbon dioksida, jamur, serbuk sari, dan lainnya. Menurut IQAir, yang berpatok kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perakiraan indeks kualitas udara di Bogor ini sekitar mulai dari 90-an hingga 150-an AQI. Hal ini berarti kualitas udara di Bogor termasuk sedang hingga tidak sehat bagi kelompok sensitif. Pada tahun 2022, perakiraan indeks kualitas udara di Bogor berdasarkan parameter particulate matter 2,5 berada di skala 15,9 particulate matter 2,5. Atau dalam hal ini, mengartikan bahwa indeks kualitas udara di Bogor telah melampaui 3 hingga 5 kali lipat dari panduan WHO. Oleh karena itu, kualitas udara di Bogor dapat dikatakan cukup buruk. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai proses pembentukan polusi udara. Partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara disebut aerosol. Banyak aerosol memasuki atmosfer ketika aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan kayu. Sebagian partikel dan gas aerosol berasal langsung dari sumber-sumber tersebut, tetapi ada juga yang terbentuk melalui reaksi kimia di udara. Aerosol juga dapat berasal dari tempat lain, seperti abu gunung api yang meletus, debu, serbuk sari dari tanaman, knalpot kendaraan, pabrik, hingga kebakaran hutan loh. Aerosol dapat memengaruhi cara cahaya mengenai bumi. Beberapa aerosol memantulkan cahaya matahari, sementara yang lain menyerap sinar matahari, tergantung dari warna partikelnya. Menurut National Institute of Environmental Health Sciences, jenis pencemaran udara dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu polusi udara luar ruangan dan polusi udara dalam ruangan. Polusi udara luar ruangan atau disebut juga polusi udara ambien adalah paparan pencemaran yang terjadi di luar lingkungan buatan. Contohnya, partikel halus yang dihasilkan oleh proses pembakaran kendaraan maupun pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi untuk memproduksi energi. Gas berbahaya yang paling umum di udara ambien meliputi sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, uap kimia, dan lainnya. Selanjutnya ada polusi udara dalam ruangan. Polusi udara dalam ruangan adalah paparan partikel karbon dioksida dan polutan lainnya yang dibawa oleh udara dalam ruangan atau debu. Polusi udara luar bisa masuk ke dalam ruangan dengan membuka jendela, pintu, ventilasi, dan lainnya. Contoh polusi udara dalam ruangan diantaranya seperti gas karbon monoksida, radon, dan bahan bangunan seperti asbes, formaldehid, timba, dan lainnya. Selain itu, alergen dalam ruangan dan luar ruangan seperti kecoa, tikus, jamur, serbuk sari, dan lainnya. Penyebab polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil memancarkan gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida ke udara. Salah satu penyebab polusi udara terbesar adalah sulfur dioksida yang dipancarkan melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara,
minyak bumi untuk energi di pembangkit listrik, dan bahan bakar industri lainnya. Yang kedua, kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang muncul dapat menjadi polusi udara dan mencemari lingkungan karena mengandung beberapa macam polutan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti timbal, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan berbagai macam kandungan lainnya. Yang ketiga, kegiatan pertanian. Berbagai proses berlangsung selama kegiatan pertanian, seperti emisi amonia, penggunaan insektisida, pestisida, dan pupuk yang berlebihan yang semakin umum dalam praktik pertanian. Mereka melepaskan bahan kimia berbahaya ke atmosfer dan dapat mencemari air. Amonia adalah produk sampingan khas pertanian dan salah satu gas paling berbahaya di atmosfer. Para petani juga membakar ladang dan tanaman tua dengan tujuan membersihkan untuk siklus penanaman yang baru. Yang keempat, pabrik dan industri. Kegiatan pabrik, industri, serta perusahaan manufaktur mengeluarkan sejumlah karbon monoksida, hidrokarbon, senyawa organik, dan bahan kimia ke udara sehingga menurunkan kualitas udara. Yang kelima, kegiatan penambangan. Penambangan adalah pengambilan mineral dari bawah permukaan bumi dengan menggunakan alat berat. Debu dan kimia dilepaskan ke udara selama proses berlangsung mengakibatkan polusi udara yang signifikan. Yang keenam, sumber daya domestik. Efek dari sumber domestik seperti penggunaan cat kimia, penggunaan AC yang berlebihan, produk pembersih rumah tangga, dan perlengkapan pengecatan melepaskan bahan kimia berbahaya ke udara, sehingga mencemari lingkungan dan udara. Sumber polusi lainnya adalah materi partikel tersuspensi, terkadang dikenal sebagai SPM. SPM mengacu pada partikel yang melayang di udara dan biasanya disebabkan oleh debu, pembakaran, dan faktor lainnya. Selanjutnya, jenis polutan udara. Ada berapa sih jenis polutan udara itu? Di sini aku akan menjelaskan 2 jenis polutan udara. Yang pertama, ada polutan primer. Polutan utama yang bertanggung jawab atas polusi udara adalah yang secara langsung menyebabkan polusi udara. Ini termasuk gas berbahaya seperti sulfur dioksida yang berasal dari pabrik. Polutan primer adalah polutan yang dihasilkan sebagai akibat langsung dari proses. Belerang dioksida yang dihasilkan oleh pabrik yang merupakan contoh klasik dari polutan primer. Selanjutnya, ada polutan sekunder. Polutan sekunder terbentuk dari proses intermixing atau pencampuran polutan primer. Kabut asap yang merupakan kombinasi dari kabut dan asap merupakan polutan sekunder. Dampak polusi udara. Paparan polusi udara, terutama dalam jangka panjang, dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Contoh masalah kesehatan yang dapat terjadi yaitu, yang pertama, kanker paru-paru. Partikel dalam polusi udara dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ini adalah kondisi ketika sel kanker berkembang di paru-paru. Yang kedua, serangan asma. Beberapa polusi seperti asap mengandung karbon monoksida. Hal ini dapat memicu munculnya serangan asma. Ozon dalam polusi dapat mempengaruhi cara bernapas. Selain itu, partikel kecil seperti debu atau asap dapat tersangkut di paru-paru dan menyebabkan serangan asma. Yang kelima, bronkitis kronis. Asap dari mobil, truk, dan kendaraan lain dapat mencemari udara yang dapat meningkatkan risiko bronkitis kronis. Ini adalah saat lapisan tabung bronkial yang membawa udara ke paru-paru mengalami peradangan. Yang keempat, penyakit paru obstruktif kronis. Bronkitis kronis dan emfisema adalah kondisi umum yang menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Kondisi ini dapat menghalangi aliran udara di paru-paru. Paparan jangka panjang terhadap gas, partikel, atau asap adalah penyebab utamanya. Yang kelima, radang paru-paru. Nitrogen oksida dan sulfur dioksida dalam polusi udara meningkatkan resiko terjadinya pneumonia atau radang paru-paru. Gejalanya mungkin terjadi nyeri dada, batuk, kelelahan, sesak nafas, dan demam. Yang keenam, penyakit jantung. Polusi udara dapat menyebabkan peningkatan resiko serangan jantung, detak jantung tidak teratur, gagal jantung, dan stroke. Partikel kecil dalam polusi cukup untuk melakukan perjalanan ke pembuluh darah dan menyebabkan peradangan. Ini dapat memicu penyakit jantung. Yang ketujuh, masalah mental. Kualitas udara yang buruk dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental, meningkatkan risiko beberapa gangguan mental seperti depresi. Yang kedelapan, penyakit autoimun.
Ini adalah saat sistem kekebalan menyerang tubuhnya sendiri. Penyakit ini dapat merusak jaringan dan menyebabkan peradangan di sekitar jantung dan paru-paru, serta memicu penyakit autoimun tertentu. Yang kesembilan, gangguan belajar dan memori. Polusi udara dapat memiliki efek berbahaya pada otak, termasuk memperlambat perkembangan otak dan perilaku bayi. Bagi orang dewasa dan lansia, hal ini meningkatkan resiko demensia. Cara mengurangi paparan polusi udara. Kamu dapat mengurangi paparan polusi udara dengan membatasi jumlah waktu yang kamu habiskan di daerah dengan kualitas udara yang buruk. Penting untuk menyadari kemungkinan polusi udara baik di luar maupun di dalam ruangan. Untuk menghindari paparan polusi udara di luar ruangan, beberapa upaya yang bisa kamu lakukan adalah: yang pertama, menghindari berjalan di samping jalan yang ramai kendaraan bermotor. Yang kedua, hindari berolahraga di luar ruangan atau menggunakan tempat dalam ruangan sebagai gantinya. Yang ketiga, tinggal di dalam ruangan sampai kualitas udara yang membaik. Sementara itu, untuk mengurangi paparan polusi udara di dalam ruangan, kamu perlu memastikan bahwa bangunan tersebut bersih dan berventilasi, karena debu, jamur, dan serbuk sari semuanya dapat meningkatkan risiko masalah pernapasan. Polusi udara bukanlah lagi hal yang asing bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa IT di University yang sekarang tinggal di Bogor nih. Sebelumnya, kita masih bisa melihat pemandangan gunung dari Dramaga loh. Tapi sekarang kita udah nggak bisa melihat pemandangan gunung itu lagi karena sudah tertutupi oleh polusi udara. Salah satu faktor utama penyebab polusi udara di Dramaga ini yaitu asap kendaraan bermotor yang kian meningkat setiap harinya. Sayang banget gak sih guys? Menurut studi yang dilakukan oleh Arsya dan Briana dalam jurnal multidisiplin West Science yang berjudul Studi Kausalitas Antara Polusi Udara dan Kejadian Penyakit Saluran Pernapasan pada Penduduk Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pencemaran udara di Bogor disebabkan oleh aktivitas manusia dan konstruksi yang buruk. Selain itu, transportasi di jalan raya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap polutan penyebab pencemaran udara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bogor akan fokus untuk menekan polusi pencemaran udara pada aspek transportasi. Tapi sekarang kalian nggak perlu terlalu khawatir lagi nih teman-teman. Karena sekarang pemerintah Bogor mulai menerapkan kebijakan atau program pengurangan emisi agar dapat mengurangi pencemaran udara di Bogor. Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga mulai menerapkan kebijakan atau program 4-in-1 bagi ASN atau aparat sipil negara. Kebijakan ini berarti jika dalam satu mobil berisi kurang dari 4 penumpang, maka mobil tersebut tidak diperkenankan masuk ke kantor dinas maupun balai kota. Nah, sekian video dari kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Untuk menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kualitas udara agar udara kita menjadi tetap baik. Aku Rizka Awalia. Aku Rasya Gania Salsabila. Aku Velia Lenato Abedia. Dan Kami dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya.